Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kazelina Mujafer. Perkenalkan, nama saya Alika Datika Fatimah. Saya Olivia Arnelia. Saya Mutiara Violanda. Selamat mendengarkan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan yaitu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan volume, tinggi, dan massa. Massa itu irreversible atau tidak dapat kembali. Pertumbuhan diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Lalu ada perkembangan, yaitu proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Lalu ciri-ciri perkembangan yaitu sel kelamin sudah matang, menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Berikut adalah proses-proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pembelahan sel, pembelahan mitosis yang menghasilkan sel anakan baru. Yang kedua ada pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran sel anak. Yang ketiga ada diferensiasi sel, perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Berikutnya adalah perkecambahan. Fisiologi perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, yang ditandai dengan imbibisi, proses terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Ini adalah contoh-contoh perkecambahan. Yang pertama ada perkecambahan epigel dan hipogel. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, ada sekunder dan primer. Primer, proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar atau ujung batang. Sekunder, pertumbuhan pada batang yang menjadi semakin besar karena aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kabium pembuluh dan kabium gabus. Contohnya ada lingkaran tahun yang terdapat pada tumbuhan dikotil sebagai akibat dari pertumbuhan sekunder. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor, yaitu adalah faktor eksternal. Yang pertama tuh faktor eksternal secara lingkungan. Itu terdapat air, gravitasi, oksigen, pH, kelembapan, kadar garam, cahaya, nutrisi, suhu, dan juga organisme parasit. Lalu terdapat juga faktor eksternal yang berdasarkan dengan secara kimiawi atau berdasarkan unsur-unsur senyawa. Itu terdapat unsur makro. Unsur makro itu sendiri itu artinya unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contoh dari unsur makro ini adalah seperti C, H, O, N, S, P, K, dan Mg. Lalu unsur mikro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan contohnya itu terdapat Fe, B, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, dan Cl. Itu untuk faktor secara kimiawi atau secara unsur. Lalu ada juga faktor yang dimana respon tumbuhan terhadap penyinaran. Yang pertama itu adalah tumbuhan berhari pendek, yang dimana tumbuhan ini akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Dan contohnya itu adalah Chrysanthemum sp. Lalu yang kedua ada tumbuhan berhari panjang, yang dimana tumbuhan akan berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Dan contohnya adalah Avena sp. Dan yang ketiga adalah tumbuhan netral. Tumbuhan netral ini tumbuhan berbunga tidak hanya bergantung dengan penyinaran, tapi dia terjadi di saat masa pematangan tertentu. Dan contohnya adalah Mirabilis jalapa. Dan yang terakhir ada faktor internal. Yang pertama itu ada gen, yang kedua ada hormon. Di dalam hormon ada gas etilen, sitokinin, kalin, giberelin, dan asam traumalin, oksin, dan yang terakhir ada asam laksisat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.